Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Santo Melita teman-teman. Selamat sore. Selamat sore, selamat beristirahat teman-teman ya, buat teman-teman semua. Atau mungkin yang masih dalam perjalanan pulang kerja atau pulang kantor atau pulang dari tempat hiburan atau pariwisata, karena ini tadi itu kan Sabtu malam minggu ya teman-teman, atau buat teman-teman yang masih buat persiapan malam mingguan. Nah, ini tadi juga habis mandi teman-teman. Nah oke teman-teman, ini juga saya mau sedikit cerita ya, atau juga request dari subscriber. Ini juga lama sudah ya requestnya, dan kemarin itu beberapa hari yang lalu itu juga ada juga yang komen juga. Jadi ini saya mau sedikit cerita hari ini teman-teman, mumpung ini masih agak longgar, agak nganggur, menunggu maghrib ya. Intinya katanya kan asal mula Mas Santo itu dagang teman-teman ya, itu dari mana, siapa yang kasih ide, dan modalnya itu berapa teman-teman ya. Nah itu intinya. Nah karena saya terinspirasi teman-teman ya, langsung aja, saya dulu pernah kerja di toko sembako Balikpapan, Kalimantan Timur teman ya. Pertama saya kerja itu adalah di toko sembako. Nah di situ saya hampir 2 tahunan teman-teman di situ ya, di toko itu. Nah, jadi ya saya sedih karena saya suka dengan pekerjaan itu di toko sembako. Nah itu saya juga mulai terinspirasi teman-teman, terinspirasi dari pekerjaan itu. Saya suka, dan saya juga berpikir insya Allah nanti kalau sudah ada rezeki, ada modal, saya mau buka usaha sendiri di rumah. Itu dulu teman-teman. Nah, karena dulu saya juga pulang merantau itu tidak dapat hasil sebenarnya ya gajian tiap bulan, karena pas waktu itu tuh gaji cuma 700 teman-teman. Di Kalimantan tuh masih 700, bukan cuma 700, masih 700. Itu di sekitar mulai 2009 tempat saya bekerja. Nah tapi di situ ada uang lemburnya juga. Nah di situ teman sebenarnya, tapi ya karena ya saya pikir agak lumayan jauh ya, agak lumayan jauh sih ya, jauh karena di nyebrang pulau. Hadiah uang itu saya kirim ke Jawa, terus ke orang tua itu kan. Jadi ya hasilnya ya itulah, intinya bisa buat makan lah teman-teman ya. Karena dulu itu waktu itu di Jawa itu cari kerjaan itu susah banget. Nah yang pertama dari situ, dan yang kedua kan saya juga sangat berminat itu karena jarak toko dari rumah saya itu jauh teman-teman ya. Dari kanan atau kiri itu jaraknya jauh. Dari saya bertempat di tengah-tengahnya sini. Misalkan mau ke kanan itu masih jauh, ke kiri itu juga jauh teman-teman. Nah di situ. Nah dulu sebelum saya buka usaha toko seperti ini, saya pertama kali itu jualan pulsa. Jualan pulsa teman-teman ya. Nah oke teman-teman, mohon maaf tadi ada orang belanja. Nah dulu itu sebenarnya saya awalnya usaha ya teman-teman ya, saya itu buka jualan pulsa aja teman-teman, di tempat pekerjaan itu di Kalimantan. Nah dan di Kalimantan itu jualan pulsa ya, di tempat saya bekerja itu, dan nyampe rumah saya tetap berjualan pulsa. Dan karena dulu itu
masih juarang banget. Intinya malah nggak ada yang jualan teman. Saya yang jualan, ada modal sedikit saya belanjakan saldo, pulsa, dan akhirnya itu pulsanya itu kan laku teman-teman. Alhamdulillah itu laku banget. Nah, karena pelanggannya ada yang wanita, ada yang laki kan, dan yang laki-laki itu tuh nanyain rokok teman-teman. Nah, coba gini pulsa sama rokok, nah gitu kan. Nah, itu ada modal saya belikan rokok ya, meskipun itu nggak banyak teman-teman ya, asalkan agak lengkap gitulah. Nah, agak lengkap dulu aja saya mulai jualan rokok ini ya teman-teman ya. Waktu sama pulsa itu ini seharga 9.000 rokok ini, dan sekarang sudah nyampe 18.000 itu teman-teman. Nah, itu rokok berjalan, pulsa rokok berjalan teman-teman ya. Dan akhirnya ada modal lagi, kalau nggak salah itu awal dulu itu cuman 350.000 teman-teman ya. Itu selain rokok ya, itu ada uang 350.000 saya belanjakan kebutuhan sembako seperti ini ya. Dapat minyak, dapat sabun mandi, dapat sampo, dapat minyak, sabun mandi, sampai ya gula. Cuma sedikit teman-teman, sedikit tapi agak lumayan. Banyak sih juga macam-macam, cuma sedikit barangnya. Nah, itu dapat uang lagi, berkembang dikit. Nah, habis itu, nah yang tempat saya belanja ini suruh bekerja di situ. Nah, akhirnya saya bekerja di situ teman-teman. Akhirnya saya belanjanya itu setiap pulang ya kan, alhamdulillah kan dapat modal tambahan dari situ tiap gaji. Nah, itu setiap pulang sore gitu kan, itu saya bawa barang yang habis. Nah, di situ saya berhenti karena waktu itu almarhum bapak itu sakit teman-teman ya, sakit. Nah, sakit jadi sudah nggak kerja, itu kehabisan modal teman-teman ya, kehabisan modal karena merawat bapak sakit. Itu berhenti teman-teman, berhenti berapa bulan gitu, cuman barang kan nggak habis semua, itu berhenti saya. Nah, habis itu kembali lagi dapat modal sedikit, saya belanjakan lagi. Dan akhirnya itu ya namanya di desa tuh teman-teman ya, itu banyak yang suka ngebon, bawa dulu. Akhirnya waktu saya mau belanja itu uang belum ngumpul, jadi tidak bisa belanja. Akhirnya mau berkembang nggak jadi teman-teman ya, nggak jadi berkembang, malah surut. Nah, itu saya berhenti lama teman-teman, ada kalau 1,5 tahun. Nah, dan akhirnya kerja lagi, tapi saya tidak mengembangkan toko saya lagi. Nah, itulah teman-teman. Nah, jadi alhamdulillah waktu itu saya sudah buka YouTuber ini, kalau nggak salah itu kemarin bulan berapa ya, bulan 11 kayaknya atau bulan 10 ya, itu dapat bantuan itu yang 1.200.000. Jadi itu saya ambil dari Polres sana, terus jadinya bisa buat mengembangkan usaha lagi dan sampai ini. Jadi ini modal awal yang terakhir ini teman ya, ini 1.200.000 dan sampai sekarang, karena ini ada tambahan modal 1 juta dari uang YouTube ya, dari uang apa itu langsung saya gabung jadi satu, dan sampainya segini teman-teman. Alhamdulillah perkembangannya seperti ini. Dan ini mungkin sudah nggak tahu ini sampai sudah berapa jutaan ya teman-teman ya. Di sini ini modalnya yang ada di rumah saya ini.
Kalau jujur aja dulu saya mulai mengembangkan itu dapat bantuan, ada videonya di channel saya teman-teman, nggak tahu saya lupa bulan 10 atau bulan 11 gitulah teman-teman. Intinya saya mulai mengembangkan lagi karena dapat itu bantuan dari apa ya kemarin itu, itulah yang intinya dari bantuan pemerintah yang buat usaha kecil-kecilan apa, alah lupa saya maunya itu satu saya kemarin itu ya sampai sekarang ini. Mohon maaf teman-teman ya kalau ceritanya agak belepotan. Nah, sebenarnya cerita begini sendiri gini kurang apa ya, apalagi kalau di rumah seperti ini kan misalkan apa ya, ada yang belanja, ada yang lewat, ada yang apa gitu, jadi tuh nggak konsen teman-teman ya, jadi mohon maaf ya. Mungkin videonya cukup di sini dulu. Terima kasih banyak sudah sempat mendukung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.